kajian pada subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bersama Ustaz Haji Fakhruddin Muddin LCMPD. Mari membuka pengajian kita pada subuh hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kami dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'il huda wa nahana 'an ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu 'ala an-nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kita hormati muliakan bersama Bapak PJ Wali Kota Lok Semawe beserta seluruh jajaran Forkompimda dan juga jajaran pemerintah yang berhadir pada subuh yang mulia ini. Yang kita hormati dan muliakan bersama Imam Syekh dan Imam Rawatib, Ketua BKM dan seluruh jajaran pengurus remaja Masjid Cunda yang menjadi tempat kita melaksanakan milad SMS pada subuh yang mulia ini. Al-Mukarramun, para alim ulama, guru-guru kami, terutama Ketua MPU Kota Lok Semawe, para pengurus gerakan safari subuh dengan berbagai nama di seluruh Aceh yang sudah berhadir ke tempat ini, para jamaah tetap Masjid Al-Hikmah Cunda ini, dan seluruh kita para jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini juga mengingat ulama yang juga menyampaikan selamat kepada gerakan SMS Syiar Mahabbah Subuh Lok Semawe yang alhamdulillah sudah berumur 10 tahun dan alhamdulillah sudah banyak memberikan kiprah dan kontribusi, terutama dalam kegiatan menggerakkan kaum laki-laki untuk memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan salat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang sudah disumbangkan oleh para pengurus, termasuk juga kemudian menggerakkan pembangunan rumah duafa, dan juga oleh para pengurus seluruh Aceh, menjadi amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tadi sudah disampaikan sedikit tentang bahwa gerakan safari subuh yang alhamdulillah sekarang sudah dilaksanakan di berbagai wilayah di Aceh, itu diawali dulu oleh BBC yang di Banda Aceh. Mungkin saya sedikit menyampaikan pada para jamaah semuanya bagaimana awalnya gerakan BBC itu hadir, yang kemudian alhamdulillah menjadi sinarnya tergerakkan di berbagai wilayah di seluruh Aceh. Pertama, kami dulu ada setiap malam Rabu, malam Sabtu olahraga badminton. Dan ini orang-orang tua, para kepala dinas umumnya. Dan tujuannya adalah untuk kesehatan, untuk silaturahmi, untuk kuat ibadah.
Jadi tidak ada untuk tujuan prestasi karena memang orang tua-tua. Jadi untuk kesehatan, untuk silaturahmi, untuk kuat ibadah. Maka pada suatu malam kami olahraganya di Gor Koni di belakang Panti Perak. Salah satu anggota dari yang latihan badminton adalah Pak Sofwan Yusuf, waktu itu DPRA. Beliau sampaikan ke saya, Ustaz, kita selain olahraga dan dari olahraga kita juga alhamdulillah kita sudah silaturahmi. Dulu kami silaturahmi main dengan orang tua-tua sampai ke Kuala Lumpur, sampai ke Penang, ke PIM, ke Arun, ke Medan, ke Belang Pidi, ke Melabok. Dengan orang-orang tua sana juga untuk silaturahmi. Kemudian beliau mengatakan, apa sekarang kegiatan yang kita bisa buat selain dari silaturahmi kita tadi? Lalu beliau mengatakan, safari Ramadan itu sudah sering dilaksanakan. Setiap Ramadan oleh pemerintah utamanya itu ada kegiatan safari Ramadan. Maka kata beliau, ini kalau kita lihat masjid-masjid kita ini, jamaahnya itu memprihatinkan terutama di subuh. Bagaimana kalau kita membuat gerakan safari subuh? Saya kemudian sahuti, ini ide yang bagus. Dan insya Allah nanti kita akan mengutamakan mencari untuk kita kunjungi masjid-masjid yang paling sedikit jamaahnya di Banda Aceh ini. Itu yang kita duluan datangi. Dengan tujuan utama adalah, pertama dengan kehadiran kita di masjid itu, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menggerakkan para tetangga-tetangga masjid yang laki-laki untuk juga datang ke masjid pada waktu sholat-sholat fardu. Maka kemudian alhamdulillah kami bergerak. Kalau ini alhamdulillah SMS ada catatan dengan rapi, sehingga tahu persis ini keberapa, sehingga hari ini miladnya tahu ke-10. Kalau saya memang pertama tidak orang tertib administrasi, dan saya cenderung dalam beramal itu tidak mencatat karena sudah dicatat oleh Allah. Karena sudah dicatat oleh Allah dan itu enggak bisa dihapuskan oleh siapapun kecuali memang orang yang beramal itu menghapusnya dengan riya. Maka kami waktu itu mulai dari 2010, masa Bupati Aceh Besarnya Pak Bukhari Daud, karena pada umumnya yang menggerakkan ini adalah yang bermain badminton tadi, kepala dinas di Aceh Besar. Ada almarhum sahabat saya yang utama sekali dulu adalah juga mendakwahkan orang, Pak Zulkifli Hasan, Allah yarham. Maka jamaah rahimakumullah, kami waktu itu memilih masjid yang ada di depan rumahnya Abu Yus, ketua DPR Aceh dulu di Kampung Mulia, karena itu yang paling sedikit jamaahnya. Dan waktu itu kami menggerakkannya hanya anggota yang main badminton saja 12 orang. Nah, sehingga saya yang menjadi pemberi tausiah di awal, selalu yang saya sampaikan materinya adalah keutamaan salat fardu secara berjamaah bagi laki-laki di masjid di mana azan dikumandangkan, dengan tujuan menggerakkan para laki-laki
yang tidak ada uzur syar'i untuk menjadi ahlul masjid. Maka alhamdulillah yang awalnya kami hanya 12 dan setiap selesai sholat subuh kami pergi ke warung kopi, umumnya di warung kopi 3 in 1 yang ada di depan Hermes, ya, karena cuma 12 orang sangguplah istilahnya tek-tekan, ya, oronyo tinyo bayu tingo sijih bayu. Alhamdulillah kemudian tergerakkan ya, orang-orang yang kita ajak untuk senantiasa berjamaah, dan kita kemudian pindah dari masjid ke masjid dalam kota Banda Aceh dan wilayah Aceh besar, ya, sehingga sampailah jamaah subuh itu seperti solat hari raya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 18, dan kalau kami orang Dewan Masjid Indonesia, ini adalah ayat kami, Dewan Masjid Indonesia. Ayat innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, hanya karena innama itu adalah ilmu ma'ani, adalah adatul hasar, takhsisu syai'in bi syai'in bi turuq makhsusah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah hanya man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakuna minal muhtadin. Orang-orang yang memakmurkan rumah Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maknanya apa? Jamaah rahimakumullah, meyakini bahwa kalau disebutkan oleh Rasulullah salat fardu bagi laki-laki, kalau kita kerjakan berjamaah itu ada kelipatan pahala. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim 27 kali lipat berbanding dengan salat itu dikerjakan sendiri. Salatul jama'ati tafdhulu salatal fardhi bi 27 darajah. Jadi orang-orang yang meyakini bahwa dia dengan salat berjamaah akan dapat lebih, inilah orang yang memakmurkan masjid. Walaupun setelah dia keluar dari masjid mana 27-nya enggak ada, tapi dia yakin akan dia ambil di akhirat nantinya. Inilah man amana billah wal yaumil akhir. Syekh Wahbah Az-Zuhairi dalam tafsirnya Al-Munir itu mengatakan bahwa memakmurkan masjid yang dimaksud ayat ini adalah dalam dua aspek, imarah maddiyah dan imarah ma'nawiyah. Memakmurkan masjid secara fisik artinya apa? Ya, membangun bangunan masjid, membangun infrastruktur masjid, memperindah masjid. Ini imarah maddiyah. Dan itu ada hadis sahihnya riwayat Imam Bukhari, man bana masjidan fil ardi lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di atas muka bumi ini karena Allah, bukan karena untuk dipilih pada waktu pileg, tapi karena Allah, Allah akan bangunkan rumah dalam surga bagi orang tersebut. Yang kedua adalah apa? Imarah ma'nawiyah. Memakmurkan masjid yang non fisik. Seperti yang utamanya masjid sebagaimana namanya, tempat orang sujud, adalah tempat orang-orang melaksanakan salat fardu secara berjamaah. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat di kita Aceh pada umumnya,
Masjid-masjid kita secara fisiknya itu sudah luar biasa. Itu pertama menurut saya karena memang semangat masyarakatnya kalau diajak untuk gotong royong membangun masjid untuk tabarruknya itu luar biasa. Sehingga masjid yang butuh dana miliaran itu insya Allah pelan-pelan banyak masyarakat yang kemudian akan ikut tabarruk untuk menyelesaikan pembangunan masjid. Ditambah juga di kita alhamdulillah dengan ada OSUS, salah satunya bisa untuk bidang keagamaan, ada orang di DPR yang aspirasi pokir sehingga masuk ke masjid-masjid kita. Sehingga masjid kita indah secara fisiknya. Bahkan ini mendapat pengakuan dari para imam yang di Ramadan kita bawa dari Mesir, dari Palestina, dari Sudan. Untuk imam di Ramadan di Masjid Raya Baitur Rahman, di Masjid Oman, di Masjid Baitul Musyahadah, mereka subuhnya kita bawa pindah-pindah masjid di dalam kota Banda Aceh untuk supaya mereka juga dapat dinikmati bacaannya oleh masjid-masjid yang lain yang tidak datang tarawihnya di Masjid Raya atau di Masjid Oman. Karena mereka melihat tadi masjid-masjid yang kita bawa itu pada umumnya luar biasa indah. Dan pada umumnya kalau di Banda Aceh sudah ber-AC. Mereka mengatakan, Masya Allah, juhudukum fi bina'il masjid azimah jiddan. Usaha kalian di sini membangun masjid luar biasa. Karena di Arab itu umumnya masjid kecil-kecil. Kecuali memang masjid-masjid yang itu besar. Tapi yang lain-lain umumnya adalah kecil. Nah, maka kita imarah ma'nawiyah alhamdulillah membanggakan dan orang luar pun akan bangga. Nah, maka kemudian yang harus kita beri perhatian bersama adalah bagaimana imarah ma'nawiyahnya. Masjid kapasitas 2.500, subuhnya 5 orang kan menyedihkan. Saya menyampaikan di beberapa kesempatan bahwa kalau kita mengambil sampel di Aceh ini, tapi mohon maaf saya tidak berkunjung ke semua dan tidak membuat penelitian secara khusus. Tapi ini menggunakan dalam istilah metode penelitian kualitatif adalah observasi. Belum masuk ke wawancara dan dokumentasi. Kalau kita ambil sampel di Aceh ini, satu masjid yang dianggap paling makmur dari seluruh masjid yang ada. Tidak usah saya sebut nama. Nanti tersinggung masjid lain bakal doa bergerak. Padahal lebih makmur kamu. Ya. Tapi kita ambillah sampel. Masjid paling makmur di Aceh ini 5 waktu solat fardu termasuk subuhnya. Maka akan kita dapati apa? Betul, masjid itu sudah ramai subuhnya sampai misalnya 6 saf. Membahagiakan bila dibandingkan dengan masjid yang jamaahnya cuma 5 orang. Maka ini tentu sudah luar biasa. Tetapi kalau kemudian kita membandingkan jumlah orang laki-laki yang tinggal menjadi tetangga masjid di kampung itu tidak ada uzur syar'i, itu tidak kurang dari misalnya 1.000 orang yang sudah balik laki-laki, tidak ada uzur syar'i di kampung itu tidak kurang 1.000 orang. Yang sudah datang subuh berjamaah berapa? 6 saf 300 orang. Berarti masjid paling makmur pun itu ya, jamaahnya masih 30%. 70% lagi masih laki-laki belum datang ke masjid untuk berjamaah. Itu sudah yang paling ini kita ambil sampel. Maka jamaah rahimakumullah, sebetulnya tentu kalau kita membandingkan antara salat Jumat yang itu hanya wajib bagi laki-laki dengan salat fardu berjamaah
yang itu juga ya, pendapat yang paling ringan kita ambil adalah sunnah muakkadah bagi laki-laki yang tidak ada uzur syar'i adalah tentu salat Jumat yang lebih tinggi. Tetapi bila kita melihat kepada kitab-kitab fikih, termasuk di dalam mazhab Syafi'i sendiri, ketika dibahas apa uzur syar'i, seorang laki-laki boleh tidak menghadiri solat berjamaah ke masjid, itu sama persis dengan uzur syar'i laki-laki boleh tidak menghadiri Jumat. Maka sesungguhnya yang kita inginkan adalah apa? Bahwa solat-solat fardu secara berjamaah itu, jamaah kita antara Jumat dengan 5 waktu yang lain itu adalah lebih kurang sama. Maka kita jamaah rahimakumullah bersyukur bahwa sudah banyak usaha-usaha dari teman-teman kita tadi yang dipanggil ke depan. Ya, mudah-mudahan ini bukan maksud untuk riya, karena riya akan merusak pahala seluruh amal yang kita buat. Tetapi ini adalah penghargaan atas usaha yang telah diberikan selama ini tempatnya masing-masing untuk menggerakkan para laki-laki. Terutama juga mohon maaf ini ada gerakan GPS. Kalau kita datang subuh ke masjid, itu umumnya mana-mana masjid, orang-orang yang secara umurnya sudah dekat kuburan yang banyak di masjid. Putih-putih yang itu di masjid pemuda sangat jarang. Sangat-sangat jarang di mana-mana. Nah, maka kemudian ada gerakan GPS. Mencoba menggerakkan anak-anak muda kita untuk kemudian mencintai masjid. Saya sebetulnya sederhana sekali ya. Sederhana sekali. Terlepas dari misalnya perbedaan pendapat para ulama tentang hukum solat fardu berjamaah bagi laki-laki. Misalnya mazhab Hambali sampai ke pendapat hukumnya fardhu ain. Dalam makna bahawa kalau laki-laki tidak ada uzur syar'i, tidak solatnya berjamaah, solatnya sendiri sah. Tetapi dia berdosa meninggalkan jamaah. Mereka berpendapat keras seperti ini bukan tidak punya dalil. Mereka berdalil dengan hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, ketika Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak menghadiri solat berjamaah akan dibakar rumah-rumah mereka. Maka Rasulullah tidak akan mengancam kalau sekiranya berjamaah itu adalah opsi pilihan. Yuk yang jamaah alhamdulillah, yang tidak apa-apa. Ketika diancam berarti ini sesuatu yang ada penekanan kuat. Nah, di bawahnya adalah mazhab Syafi'i yang kemudian mengatakan adalah fardu kifayah. Di bawahnya adalah mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan adalah sunnatun muakkadatun. Kalau kita ambil saja pendapat yang sunnatun muakkadatun, bahwa ketika datang waktu salat fardu, maka seorang laki-laki tidak ada uzur syar'i, lalu dia tidak datang ke masjid untuk berjamaah, dia salat sendiri, maka salatnya sah dan dia tidak berdosa tidak hadir berjamaah karena sunnatun muakkadatun. Kalau ini saja yang kita pegang berdasarkan kepada hadis Sahih Bukhari dan Muslim yang sudah saya sebut tadi, solat jamaah lebih utama dari solat sendiri 27 kali lipat. Maka jamaah rahimakumullah adalah apa? Kita tanyakan kepada orang yang tidak ada uzur syar'i, bahkan uzur yang apapun tak ada. Bak kedai kopi kahek kopi kabe. Apa kalau pegah terus krisis Gaza. Terus kemudian Ukraina Rusia. Peluang pilkada Aceh ke depan. Kadu aja duduk kat kedai kopi. Lalu azan zuhur. Apa kabeh ini kabeh?
Apa kemudian tidak dia bergerak di situ, kemudian hanya beberapa langkah untuk datang ke masjid? Orang seperti ini kalau kita tanya, ya, oke, dran hana nejak ba'at majib, padahal dran hana uzur syar'i hana daca, karena sunnah muakkadah, ya, dan dran nutmayang tidro tah hana daca. Tetapi dran nutmayang tidro dapat pahalanya 1. Dengan nejak jamaah maka dapat kelipatan pahala 27. Pertanyaannya adalah, pakan na tawaran 27 ne pilih 1. Krimbang kira-kira cara jawab ni. Ada tawaran 27 tapi dipilih yang 1. Kira-kira cara jawab, krimbang cara jawab. Sekarang saya katakan kalau kita balik, bukan pahala solat, tapi ke duit, peng. Ya, peng. Misal, ini ilustrasi saja, tidak sungguh-sungguh. Ya. Pemerintah Aceh sepakat dengan DPR Aceh membuat anggaran disebut dengan BLT, bantuan langsung tunai. Biasanya kalau oposisi dipleset, bantuan langsung tewas. Apa anggarannya? Bahwa setiap laki-laki yang sudah balik akan mendapatkan bantuan dengan ketentuan. Bantuan akan diserahkan kepada imam masjid dan harus dibagi waktu solat subuh. Dengan ketentuan, yang datang mengambil untuk solat subuh di masjid dapat 27 juta. Yang tidak sanggup bangun subuh akan diantar pengurus masjid ke rumahnya setelah di masjid selesai, tapi dapat 1 juta. Kira-kira ada enggak orang menunggu di rumah? Atau belum azan subuh sudah penuh masjid, bukan dalamnya dengan halaman. Nayah naih malam takut lewat. Nyu baik daih malam yang daih tengok lewat. Cuma 1 juta mudume. Nah, pertanyaannya kenapa kalau duit seperti itu? Tapi pahala salat kemudian lain lagi. Kalau saya bilang, mungkin bapak-bapak kalau masih ingat karena udah banyak almarhum pemainnya, lenong Betawi. Lenong Betawi yang biasa diputar di TVRI. Ada Pak Tele, si Mali. Salah satu pemainnya itu namanya si Bolot. Dia dinamakan Bolot karena klub. Perannya sebagai orang budek, orang klub. Si Bolot, apapun orang lain ngomong nggak nyambung dia karena klub. Dan disitulah lucunya. Orang lain ngomong A, dia tambahnya lain lagi yang hanya nyambung. Karena dia klub. Tapi si Bolot kalau udah bicara duit, cewek itu dengar dia. Kalau sudah duit, udah bicara cewek, ya anak kelari. Jadi kalau kita duit seperti itu, giliran pahala solat kemudian seperti itu, apa beda kita dengan si Bolot? Ini jamaah rahimakumullah. Mengakhiri ini sebetulnya luar biasa keutamaan yang Allah berikan kepada ahlul masjid. Orang yang selalu mencari masjid ketika waktu-waktu salat fardu. Saya sebut saja 1-2. Hadis sahih Bukhari. Hadis sahih Bukhari. Ada 7 golongan nanti tidak akan mengalami huru-hara mahsyar. Yang dalam kajian ilmu akidah dengan hadis-hadis yang sahih, itu sangat berat keadaan mahsyar. Bagi orang-orang tertentu matahari beberapa mil di atas kepala. Sehingga manusia waktu itu mandi keringat karena panas. Manusia tidak tahan dengan keadaan mahsyar. Mereka coba cari bantuan, siapa bisa bantu mengeluarkan mereka dari kesulitan mahsyar. Mereka datangi para anbiya, para rasul, semua tolak. Hanya Nabi Muhammad yang bersedia memberi syafaat waktu di mahsyar itu. Semua rasul lain menolak memberi bantuan.
Nah, salah satu 7 golongan tidak akan mengalami ini adalah siapa disebut Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Selalu waktu datang jam salat, dia menuju ke masjid untuk salatnya di masjid. Di dalam surah An-Nur di ayat 36-37 Allah Subhanahu wa taala memuji, Allah zat yang maha terpuji, Al-Hamid, memuji orang laki-laki yang ketika datang waktu salat fardu tidak dilalaikan oleh apapun kegiatannya, dia tinggalkan itu sejenak. Lalu dia datang ke masjid untuk berjamaah. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fi qulub wal absar. Laki-laki di sini dibuat oleh Allah rijalun, tidak dalam bentuk ma'rifah tapi nakirah. Laki-laki mana saja, la tulhihim, tidak dilalaikan mereka oleh tijaratu wala bai'un, perniagaan dan jual beli. Dalam hal apa? Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan para sahabat Nabi yang berjualan di pasar Madinah. Ketika azan berkumandang di masjid, mereka tutup toko-toko mereka untuk kemudian mereka datang ke masjid untuk berjamaah. Maka Allah turunkan ayat puji, bukan mereka saja, manapun laki-laki yang tidak disibukkan oleh apapun kegiatannya. Kegiatan kantornya dia stop sebentar, udah dipanggil Allah. Kegiatan jual belinya dia stop sebentar, dipanggil Allah. Inilah orang-orang yang dipuji oleh zat yang maha terpuji. Ini jamaah rahimakumullah. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan, man sallas subha, seperti kita salat subuh, fi jamaah, di dalam berjamaah, fahuwa fi zimmatillahi ta'ala, orang itu ada di dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kehidupan ketika materialistis konsumtif ini, maka ya orang ya membutuhkan kepada perlindungan. Maka lahirlah asuransi. Alhamdulillah di kita ada konun LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Sehingga apapun mau keuangan syariah harus syariah. Sehingga asuransi di kita harus asuransi yang syar'i. Tapi dulu-dulu dan di tempat yang lain muncullah berbagai asuransi. Asuransi jiwa, asuransi mobil, asuransi toko usaha, asuransi pendidikan anak. Ini asuransi. Saya mengatakan begini, kita mana pilih? Kita masuk asuransi kesehatan namanya. Kalau kita sakit, maka selama perawatan di rumah sakit kita enggak keluarkan uang sepeser pun, dibayar sama pihak asuransi. Tapi sesungguhnya mereka bayar apa? Dari uang yang kita bayar premi bulanan. Oke, kita sakit karena ada asuransi kesehatan, maka kita ketika sakit kita tidak bayar 1 sen pun, dibayar asuransi. Mana lebih pilih kita ikut asuransi Allah? Kita tidak sakit, dijaga oleh Allah. Mana pilih? Walaupun enggak bayar oleh uang kita, tapi udah bayar bulanan. Kita di rumah sakit seminggu enggak bisa kemana-mana mengeluh. Mana pilih lebih daripada kita enggak sakit? Kita masuk asuransi mobil. Kalau kecelakaan mobil kita tabrakan, bawa ke bengkel, nanti keluarkan udah selesai enggak bayar kita, dibayar sama asuransi. Tapi mobil kita kan sebulan juga di bengkel. Mana lebih pilih kita asuransikan mobil kita kepada Allah sehingga mobil kita dijaga oleh Allah, tidak tabrakan. Mana pilih?
pilih-pilihlah. Mana asuransi Allah beri? Siapa yang sholat subuh berjamaah, orang itu ada dalam asuransinya Allah. Fi zimmatillah. Maka saya kayak manapun dirayu sama orang asuransi, nggak akan laku kalau saya. Ya Ustaz, ya, saya bilang asuransi saya Allah. Maka saya tidak ada asuransi mobil, nggak ada asuransi saya Allah. Ya. Maka Allah menawarkan asuransi bagi orang-orang yang selalu sholatnya berjamaah. Mudah-mudahan gerakan ini terus tentu dapat menggerakkan para laki-laki untuk memakmurkan rumah Allah dalam makna tadi imarah ma'nawiyah, sehingga masjid-masjid kita yang sudah besar secara fisik membanggakan juga bangga dengan jamaah sholatnya. Terakhir saya beri contoh aja ya, satu aja terakhir lagi ingat. Saya pernah di India 20 hari New Delhi. India itu ya, kalau ekonomi India itu karena penduduknya lebih 1 miliar, diperkirakan dalam waktu dekat India akan melampaui Cina untuk jumlah penduduk. Karena di Cina pertama dibuat aturan orang nggak boleh punya anak lebih dari 1. Ya. Di India nggak ada aturan, orang beranak terus. Ya. Maka di India orang ya sudah lebih 1,5 miliar. Maka di India itu kalau kita lihat masyarakatnya menyedihkan. Kalau kita ada misalnya gelandangan dulu di Jakarta, itu di India banyak. Di jalan-jalan itu orang tidurnya di pinggir jalan. Maka apa yang terjadi? Kalau kita datang ke masjid, itu masjid-masjidnya batanya nggak diplastik. Sederhana kali. Tapi yang saya kagum luar biasa apa? 5 waktu sholat berjamaahnya, karena mereka mazhab Hanafi, perempuan nggak ada ke masjid. Jadi 5 waktu sholatnya mestinya penuh seperti Jumat. Bukan satu masjid. Beberapa masjid yang saya datang. Padahal ekonominya tadi, masyarakatnya rumah-rumahnya sederhana. Tetapi mereka kaya imannya tadi. Sehingga ketika dipanggil oleh muadzin ke masjid hayya 'alas salah, maka tergerak hati mereka untuk datang berjamaah ke masjid. Masjidnya sederhana, tapi jamaahnya Masya Allah. Kita masjid indah-indah, tapi ketika kita lihat di subuhnya tadi memprihatinkan. Mudah-mudahan gerakan-gerakan seperti ini dapat kemudian terus berkontribusi. Allah beri kekuatan kepada semuanya, dan paling penting adalah keikhlasan di dalam ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk Aceh dan untuk semua umat Islam. Saya tutup, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.